Salam sehat. Apa kabarnya hari ini? Baik, Pak Guru adalah seorang guru di SD Sin Yosef. Nama Pak Guru Andreas Singarimbun. Hari ini Pak Guru akan membahas tentang bagaimana cara kita mengukur besar sudut pada segi 4. Nah, sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara mengukur besar sudut pada segitiga. Kali ini kita akan mengukur besar sudut pada segi 4. Perhatikan gambar berikut. Baik, ini adalah sebuah gambar persegi 4. Nah, di sini ada soalnya, nakku. Tentukanlah besar sudut pada bangun datar segi 4 di samping. Nah, bagaimana caranya ya? Nah, sebelumnya coba kita lihat dulu. Ini kira-kira segi 4 apa, nakku? Segi 4 apa? Iya, benar. Segi 4 persegi. Bagaimana caranya ya? Yuk, lihat penjelasan Pak Guru. Baik, anak-anak. Sebelum kita mengetahui bagaimana cara mengukur atau menghitung sudut-sudut pada segi 4 itu, sekarang kita perhatikan kembali dulu sebuah gambar segi 4 yang lain yang sudah Pak Guru sediakan ini. Nah, kira-kira ini. Ini adalah persegi 4 apa, nakku? Persegi 4 apa? Iya, benar. Ini adalah persegi 4 trapesium. Tepatnya adalah trapesium sama kaki. Kenapa sama kaki? Karena sisi yang ini sama panjang. Nah, sekarang tugas kalian adalah coba potong keempat sudut pada trapesium ini tadi. Bisa diperhatikan contoh seperti Pak Guru buat. Kita buat garis putus-putusnya, ini kita potong, sudut yang ini kita potong, sudut yang ini kita potong, sudut ini yang kita potong. Jadi nanti akhirnya kita akan menemukan ada 4 sudut. Nah, setelah kita potong, selanjutnya nanti keempat sudut tersebut akan kita gabung-gabungkan. Setelah kita potong, keempat sudut tersebut akan kita gabungkan. Setelah kita gabungkan, kita akan melihat apa yang terjadi. Baik, ini adalah hasil potongan dari sudut-sudut kita tadi. Setelah Pak Guru gabungkan, maka ternyata, nakku, dia menghasilkan sebuah garis atau sudut satu putaran penuh. Ini dia. Ini adalah gabungan dari sudut A, B, C, dan D. Yang artinya ketika kita gabungkan keempat sudut pada trapesium sama kaki kita tadi, rupanya menghasilkan satu putaran penuh. Sehingga bisa kita ambil kesimpulan bahwa terlihat bahwa gabungan keempat sudut pada segi 4 atau tepatnya kita ini tadi trapesium membentuk satu putaran. Besar satu putaran penuh itu adalah 360 derajat. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa jumlah besar sudut pada trapesium adalah 360 derajat. Nah, mungkin menjadi pertanyaan bagi kita, apakah hanya trapesium saja? Bagaimana kalau dia persegi? Bagaimana kalau dia persegi panjang? Bagaimana pula dia kalau jajaran gejang? Itu akan kita bahas selanjutnya. Tapi saat ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa besar sudut pada trapesium adalah 360 derajat. Baik, sekarang lihat. Gambar yang sudah Pak Guru sediakan ini adalah sebuah gambar apa, nakku? Iya, benar. Gambar persegi panjang. Coba sebelum kita menghitung berapa besar sudutnya, coba kita perhatikan dulu sudut-sudut yang ada pada persegi panjang ini. Berapa sudutnya, nakku? Iya, benar. Ada 4. Mana sudutnya itu? Sudut P, sudut Q, sudut iya R, baru sudut S. Nah, coba perhatikan, aku. Kira-kira jenis sudut kita ini apa? Sudut P ini kira-kira sudut apa ini, aku? Sudut apa? Iya, benar. Sudut
siku-siku. Karena sebelumnya juga kita sudah mengetahui bahwa setiap sudut yang ada pada sudut persegi panjang itu adalah sudut siku-siku. Benar. Jadi kalau begitu, sudut P ini adalah siku-siku, sudut Q siku-siku, sudut R siku-siku, sudut S juga siku-siku. Nah, jadi kalau sudut siku-siku, berapa besar sudutnya? Berapa? Iya benar, 90 derajat. Nah, sekarang kita akan hitung berapa besar sudut pada persegi panjang yang sudah Pak Guru sediakan ini. Perhatikan. Baik, tadi sudah kita ketahui bahwa keempat sudut yang ada pada sudut setiap persegi panjang tadi adalah sudut siku-siku. Berarti sudut P itu adalah 90 derajat, sudut Q 90 derajat, sudut R 90 derajat, sudut S 90 derajat. Nah, tadi waktu kita belajar menghitung besar sudut pada trapesium tadi, itu tadi kita jumlahkan kan aku sudut-sudutnya. Nah, sama juga dengan persegi panjang. Kita jumlahkan keempat sudutnya tersebut. Sehingga sudut P ditambah dengan sudut Q, ditambah dengan sudut R, ditambah dengan sudut S. Kita tadi sudah ketahui bahwa keempat sudutnya itu adalah sudut siku-siku. Berarti 90 derajat tambah 90 derajat tambah 90 derajat tambah 90 derajat sama dengan 360 derajat. Nah, jadi bukan hanya pada apa tadi aku? Iya, bukan hanya pada trapesium saja 360 derajat besar sudutnya, tapi berlaku juga untuk persegi panjang. Nah, tadi sebelum kita bahas ini, ada soal awal kali tadi kan? Kira-kira itu tadi gambar apa anakku? Masih ingat gambar apa tadi? Iya benar, itu tadi adalah gambar persegi. Terus bagaimana cara menghitungnya? Yuk kita lihat. Ini adalah gambar persegi yang pertama sekali tadi kita lihat. Nah, bagaimana caranya? Sama nak, sama kayak menghitung persegi panjang tadi. Kenapa? Karena keempat sudut pada persegi ini juga adalah sudut siku-siku. Sehingga langsung aja kita cari 90 tambah 90 tambah 90 sama 90 sama dengan 360. Nah, jadi anakku, mau segi empat apapun namanya, maka kalau kita jumlahkan besar sudut keempat sudut-sudutnya itu pasti nantinya adalah 360. Tidak bisa tidak. Keempat sudutnya itu ketika kita jumlahkan pasti besarnya adalah 360. Nah, berikutnya kita akan mencoba menentukan besar sudut dari segi empat ketika sudutnya diketahui tetapi ada sudut yang tidak diketahui. Karena seperti itulah yang lebih banyak nanti soal-soal yang muncul baik pada saat kalian menghadapi ujian semester, ujian harian, bahkan ulangan akhir semester ketika mau naik-naikan kelas. Yang itu akan kita bahas lebih jauh lagi. Tapi ingat anakku, kesimpulan yang bisa kita ambil adalah besar sudut pada segi 4 adalah 360 derajat. Datangnya dari mana? Jumlahkan keempat sudut tersebut. Perhatikan contoh berikut ini. Baik, sekarang lihat anakku. Ini kira-kira gambar apa anakku? Segi 4 apa? Iya, benar. Ini adalah gambar jajar genjang? Bukan. Jadi apa? Iya, trapesium siku-siku. Benar, trapesium siku-siku. Nah, sebelum kita melihat lebih jauh lagi, ada sebuah soal di sini. Katanya apa? Jika besar sudut F, mana F nakku? Iya, ini. Jika besar sudut F adalah 60 derajat. Tentukan besar sudut H. Tentukan besar sudut H. Bagaimana caranya? Oke, kita lihat dulu. Kita lihat dulu. Sudut E itu adalah sudut siku-siku. Sudut G juga sudut siku-siku. Maka bisa kita buat seperti ini. Sudut E sudut siku-siku maka besarnya adalah 90 derajat.
Sudut G juga sudut siku-siku, maka besarnya adalah 90 derajat. Sedangkan sudut F itu tadi sudah diketahui yaitu 60 derajat. Bagaimana mencari sudut H yang belum diketahui? Oke. Tadi sudah kita ketahui bahwa ketika kita jumlahkan keempat sudutnya itu, maka hasilnya adalah 360 derajat. Maka sudut E ditambah sudut G ditambah sudut F ditambah sudut H 360 derajat. Kita masukkan nilai-nilai sudut yang sudah diketahui. 90 derajat ditambah 90 derajat ditambah 90 derajat ditambah sudut H, sudut A yang dihitung, sama dengan 360 derajat. Kita tambahkan 90 tambah 90 tambah 60 derajat sama dengan 240 derajat ditambah sudut H sama dengan 360 derajat. Kita mau mencari sudut H, maka sudut H sama dengan 360 derajat dikurang 240 derajat sama dengan 120 derajat. Jadi, besar sudut H adalah 120 derajat. Sehingga kalau kita jumlahkan keempat sudut ini, nanti hasilnya pasti 360 derajat. Baik, berikut Pak Guru akan buat kembali sebuah segi empat yang lain. Tepatnya ini adalah segi empat apa, Nakku? Iya, benar. Ini adalah jajar genjang. Nah, dalam jajar genjang juga, Nakku, ada sudut-sudut yang sama. Yang mana yang sudut yang sama itu? Ini dia, Nakku. Sudut K, nih, sudut K itu sama besarnya dengan sudut N. Begitu juga dengan sudut L, itu sama besar sudutnya dengan sudut M. Atau sering kita sebut ini adalah sudut, sudut lancip, dan ini adalah sudut tumpul. Sudut lancip sama besarnya, sudut tumpulnya juga sama besarnya. Nah, di sini soalnya apa? Sudut K sama dengan 65 derajat. Sudut K 65 derajat. Maka otomatis sudut N-nya juga 65 derajat. Maka kita cari sudut M dan sudut L. Perhatikan. Ketika kita jumlahkan nanti keempat sudutnya itu, maka adalah jumlahnya 360 derajat. Sekarang kita masukkan sudut yang sudah diketahui. Sudut K 65 derajat ditambah sudut L ditambah sudut M ditambah sudut N yang sudah diketahui 65 derajat sama dengan 360 derajat. 65 tambah 65, 130 derajat ditambah sudut L ditambah sudut M sama dengan 360 derajat. Kita mau mencari sudut L dan sudut M. Maka 360 derajat dikurang 130 derajat. Sama dengan 230 derajat. Karena tadi kita sudah katakan bahwa sudut L dan sudut M itu sama besarnya. Maka 230 derajat itu tadi dibagi dengan 2. Sama dengan berapa? Iya benar, 115 derajat. Jadi, sudut L 115 derajat, sudut M 115 derajat. Jadi, mudah kan aku menentukan besar sudut yang belum diketahui pada persegi. Persegi itu bisa mudah, begitu juga dengan segi empat yang lain, bisa dia trapesium, jajar genjang, tadi sudah kita bahas semuanya. Nah, sekarang untuk tugas kamu akan Pak Guru kasih soal berikut. Baik, ini adalah soal atau tugas kalian untuk kalian coba kerjakan di rumah. Ingat aku, pelajari, bahas kembali tadi soal-soal tadi, contoh-contoh soal yang sudah Pak Guru buat, baru kerjakan ini. Bila ada yang kurang ngerti, boleh ditanya dengan orang tuanya atau dihubungi gurunya. Ingat, harus tetap di rumah, kita belajar dari rumah, supaya kita masih tetap sehat, karena kesehatan tetap yang utama. Ya, demikianlah pembelajaran kita hari ini, Nakku. Semoga apa yang sudah Pak Guru jelaskan tadi bisa berkenan dan bisa anak-anak kami mengerti.
dan untuk tugasnya tadi dikerjakan. Satu pesan Pak Guru, kita harus tetap ada di rumah supaya kita tetap sehat. Salam sehat, semangat terus.